Banyak orang yang merasa frustrasi dalam hidupnya. Dia telah bercita-cita untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang kaya raya, untuk menjadi orang berpangkat tinggi. Tetapi cita-citanya itu seperti kandas. Tak bisa itu dia dapatkan. Kenapa orang lain bisa, tetapi dia tidak? Apakah Tuhan tidak adil? Disinilah persoalannya. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya pada bulan suci Ramadan 1447 Hijriah tahun ini. Semoga seluruh amal ibadah kita pada bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin bicara pada kesempatan ini tentang kaitan antara cita-cita atau keinginan kita dengan yang kita dapatkan. Sering sekali orang merasa frustrasi karena tidak sesuai apa yang didapatkannya, apa yang diraihnya, apa yang diperolehnya dengan apa yang dicita-citakannya, dengan apa yang diinginkannya. Padahal ketika dia melihat orang lain, orang itu sama cita-citanya dengan dia, sama keinginannya dengan dia, tetapi dia dapat meraih cita-citanya, dia dapat memperoleh keinginannya. Ada kalanya dia bertanya, apakah Tuhan tidak adil? Disinilah persoalannya Sobat DB. Dan inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Ada orang yang bercita-cita atau berkeinginan untuk menjadi orang kaya. Dia ingin menjadi pengusaha, pebisnis yang sukses. Dan dia melihat orang kaya raya di sekelilingnya. Bagaimana awalnya dia dulu. Sehingga pada akhirnya dia menjadi orang kaya. Dia lakukan itu. Tetapi dalam kenyataannya berbeda yang dia dapatkan dengan yang didapatkan orang yang ditirunya itu. Contoh, ada orang kaya yang mengawali karirnya di dunia bisnis dari berjualan sayur di pasar. Dan akhirnya dia menjadi kaya raya. Punya gedung, punya mobil, punya rumah yang mewah. Dan yang bercita-cita ini menjadi orang kaya tadi telah dilakukannya berjualan sayur. Tetapi dalam kenyataannya pencapaian cita-citanya tidak sama dengan pencapaian cita-cita orang yang dilihatnya itu. Di mana persoalannya ini? Apakah Tuhan tidak adil? Sobat DB, kalau Tuhan, karena dia adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dia tentu menginginkan seluruh makhluk ciptaannya ini menjadi makhluk yang sukses. Khusus bagi manusia, Tuhan tentu harus kita yakini bahwa dia menginginkan makhluk ciptaannya ini sukses, kaya raya, berpangkat tinggi, dihormati orang. Tetapi kenapa kok ada orang yang kaya, ada orang yang miskin,
Ada orang yang sukses, ada orang yang gagal. Apa persoalannya ini? Selain dari persoalan takdir, suratan tangan, di antara penyebabnya itu adalah pola pikir dia, mindset dia. Kalau kita melihat seorang yang pada awalnya mengawali karirnya memang dari pekerjaan, dari karir, dari usaha yang benar-benar dari bawah, tetapi bisa dia mencapai puncak kesuksesan. Dan ada orang yang juga mengawali karirnya, mengawali usahanya, memulai bisnisnya dari bawah, tetapi tetap saja di bawah terus menerus. Ada seperti itu. Yang menyebabkannya selain dari suratan tangan, selain dari takdir, adalah pola pikirnya. Saya pernah bercerita dengan seorang yang mengawali usahanya dari seorang kenek angkot. Tetapi akhirnya dia punya hotel, punya perusahaan yang banyak, menjadi orang kaya raya. Ketika saya sempat berbincang dengannya suatu waktu, saya tanyakan, ketika dia menjadi kenek angkot dulunya, apa yang terpikirkan di kepalanya? Dia mengatakan, ketika saya menjadi kenek angkot itu, yang terpikirkan oleh saya adalah menjadi bosnya angkot. Bukan menjadi sopir angkot, tapi menjadi bosnya angkot. Karena cita-citanya menjadi bos angkot, pemilik angkot yang banyak, dan mengendalikan para sopir nanti. Apa yang dilakukannya? Dia melakukan pekerjaan kenek yang dia lihat tidak atau belum dikerjakan oleh kenek-kenek lain. Kalau kenek lain, begitu ada penumpang mengatakan minggir, angkotnya minggir, paling-paling barang bawaan penumpang, katakanlah ibu-ibu, ada dia membawa sayur, paling begitu angkot berhenti, penumpangnya turun, sayurnya ditaruhnya di pinggir jalan. Itu paling-paling. Tetapi kebanyakan kenek itu tidak mau tahu dengan barang bawaan penumpang. Begitu angkot berhenti, penumpang turun, dia hanya mengatakan kepada sopir, maju. Bagaimana dengan orang ini? Dia tidak demikian. Begitu angkot berhenti, ketika penumpang mengatakan minggir, kalau dia melihat penumpangnya membawa barang bawaan dari pasar, katakanlah ibu-ibu, dia cepat bertanya, di mana rumahnya, Bu? Itu rumah saya. Dia langsung mengambil barang bawaan ibu itu atau penumpang itu dan mengantarkan ke rumahnya. Begitu barang diantarkan ke rumahnya, dia berlari secepatnya ke mobil agar sopir tidak marah karena dia lambat naik angkot kembali. Dia lari sekencang-kencangnya ke mobil. Itu dilakukannya setiap ada penumpang turun yang rumahnya tidak terlalu jauh dari pinggir jalan. Apa akibatnya? Akibatnya angkot yang dia keneki itu kebanjiran penumpang terus. Karena para penumpangnya menandai bahwa dia kalau pergi ke pasar atau pulang dari pasar naik angkot ini, karena keneknya baik sekali. Dan ketika sopir menawarkan agar dia nanti belajar membawa mobil supaya bisa jadi sopir, dia langsung mengatakan, saya mulai besok tidak lagi bekerja di angkot Bapak,
karena saya tidak bercita-cita menjadi seorang sopir. Artinya apa? Pola pikir dia bukan hanya pola pikir dari seorang kenek menjadi sopir. Saya sebutkan saja orangnya. Dialah Basrizal Koto, seorang pengusaha sukses, punya banyak perusahaan, punya banyak hotel, punya mall. Dia hanya kelas 5 SD. Sampai kelas 5 SD dia sekolah. Karena orang tuanya miskin. Tetapi yang ingin kita katakan di sini, pola pikirnya bukan pola pikir biasa, tapi pola pikir luar biasa. Ada seorang lagi teman saya, tidak perlu saya sebutkan namanya, yang pernah saya wawancarai, yang pernah saya ajak berbincang. Dia bercita-cita ingin jadi pengusaha sukses, jadi orang kaya. Senang sekali dia melihat orang yang turun naik mobil mewah, rumahnya bagus. Dia mengangan-angan, dia memimpikan menjadi orang seperti itu. Ketika dia mengetahui orang kaya yang rumahnya dia lihat itu, dia mengawali usahanya dari berjualan sayur di pinggir jalan. Dia coba berjualan sayur di pinggir jalan. Tetapi begitu dia berjualan sayur di pinggir jalan, tetapi ketika saya tanya apa yang dilakukannya ketika dia menjualan sayur di pinggir jalan, memang berjualan sayur. Tidak ada niatnya dengan berjualan sayur ini. Tidak ada keinginan, tidak ada terlintas di kepalanya bagaimana agar dia yang sekarang menjual sayur, dengan langkah-langkah yang dia lakukan, pada suatu waktu nanti dia akan menjadi eksportir sayur. Tidak ada, tapi memang berjualan sayur. Dia memulai usahanya berjualan sayur hanya karena mengetahui orang kaya yang punya rumah mewah, yang punya mobil banyak itu dari berjualan sayur. Tetapi pola pikir orang kaya yang mengawali karirnya dari berjualan sayur itu tidak dipahaminya, sehingga dia berjualan sayur terus menerus di pinggir jalan. Dan inilah yang menyebabkan dia mengeluh. Dia seperti frustasi. Kenapa nasib saya begini? Kenapa orang itu berjualan sayur dulu mengawali karirnya, sekarang dia sudah menjadi orang kaya? Dan saya ketika memulai berjualan sayur juga, saya tetap saja sebagai penjual sayur. Sehingga dia mengatakan Tuhan tidak adil. Yang ingin saya sampaikan di sini, Sobat DP, kita ini adalah sesuai dengan apa yang kita pikirkan, bukan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maksudnya yang dilakukan oleh fisik, tetapi kita adalah sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh otak kita. Kalau pikiran kita hanya sampai pada pekerja kasar, ketika kita mengawali karir kita sebagai pekerja kasar, maka kita ada harapan selamanya akan menjadi pekerja kasar. Ketika kita memulai usaha sebagai pedagang sayur di pinggir jalan dan tetap saja pikiran kita di sana, maka kita akan tetap di sana. Ketika kita menjadi seorang pegawai di kantor, pikiran kita hanya tetap sebagai pegawai biasa. Kalau tukang sapu, pikiran kita tetap hanya sebagai tukang sapu. Maka kita ada harapan akan menjadi tukang sapu terus.
Tetapi kalau kita mengawali pekerjaan kita di suatu kantor sebagai tukang sapu, pikiran kita selalu berpikir bagaimana saya bisa meningkatkan karir saya dari tukang sapu. Mungkin saya nanti tukang antar surat. Dari tukang antar surat, bagaimana nanti saya bisa menjadi tukang ketik surat di kantor, dan selanjutnya bisa menjadi kepala seksi, kepala bagian dan seterusnya. Maka ada harapan dia akan bisa mencapai itu karena pikirannya ke sana. Makanya orang mengatakan orang Padang kalau dia bekerja di rumah makan Padang sambil dia mencuci piring, katakanlah dia bekerja sebagai tukang cuci piring, piring dicucinya, matanya tetap juga menoleh kepada bos yang duduk di kasir. Biasanya rumah makan Padang itu yang duduk di kasir itu pada umumnya bos, pemiliknya. Maka ketika dia mencuci piring itu, pikirannya selalu menjalar, bagaimana agar suatu saat nanti saya pemilik rumah makan ini. Sobat DB, kalau kita menginginkan menjadi orang kaya, pola pikir kita harus pola pikir orang kaya. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, tentu pola pikir kita pola pikir orang sukses. Kalau kita ingin menjadi orang berpangkat, berjabatan tinggi, kalau kita pegawai di suatu kantor, maka pola pikir kita haruslah pola pikir pejabat, pola pikir pejabat tinggi. Karenanya sekali lagi, kita, Anda, saya, kita semua adalah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau hidup kita begitu-begitu saja. Tetapi coba koreksi diri kita, evaluasi diri kita. Apa yang menyebabkan kita tetap saja pada anak tangga itu terus-menerus? Apa? Evaluasi diri kita. Apakah memang sudah takdir kita di sana? Ataukah karena pola pikir kita yang membuat kita tetap di sana? Makanya di bulan Ramadan ini, bagi kita yang beragama Islam, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa agar pikiran kita dibukakannya untuk bisa memikirkan bagaimana agar kita menjadi orang sukses. Kalau kita menjadi pebisnis, bagaimana agar kita menjadi pebisnis atau pengusaha sukses? Kalau kita menjadi pegawai, bagaimana agar kita menjadi pegawai yang sukses, yang punya jabatan tinggi? Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pikiran kita dibukakannya untuk itu, agar kita diberinya pola pikir sesuai dengan keinginan kita, yakni menjadi orang sukses. Mungkin menjadi orang kaya raya kalau berbisnis, atau menjadi orang yang berpangkat tinggi, berjabatan tinggi kalau kita pegawai. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi orang sukses, menjadi pengusaha kaya raya, menjadi orang berpangkat dan berjabatan tinggi. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya Bustami Narda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.